Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Arisandi dengan NIM 210301500045 dari kelas PJKRE. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Model Teoritis Perkembangan Manusia. A. Model perkembangan psikoanalisis Freud 1856 sampai 1939. Model perkembangan psikoanalisis Freud tentang perilaku manusia 1927 merupakan salah satu contoh model perkembangan walaupun kajiannya berpusat sekitar kepribadian dan fungsi perilaku abnormal pada orang dewasa. Teori psikoanalitik telah menuai berbagai kritik terutama terhadap kemampuan konsep-konsepnya secara objektif, kualitas, dan validasi keilmuan. Walaupun demikian, teori ini telah merangsang penelitian dan studi selanjutnya dan telah diterima sebagai landasan penelitian landasan penelitian Erikson. B. Model perkembangan psikososial Erikson 1902-1994. Sebagai murid Freud, Erikson lebih memfokuskan pada pengaruh perkembangan sosial ketimbang perkembangan seksual. Teori psikososial Erikson menyebutkan ada 8 tahap siklus hidup manusia yang terentang dalam satu kontinun yang menekankan pada faktor-faktor lingkungan bukan hereditas sebagai fasilitator perusahaan. Kedelapan tahapan tersebut meliputi 1. Tahap trust, mistrust atau tahap percaya dan tidak percaya, lahir 1 tahun. 2. Autonomi, shame and doubt, dan tahap autonomi dengan rasa malu dengan ragu 1-3 tahun. Initiative, guilt atau prakarsa dan rasa bersalah 3-6 tahun. Industri, inferiority atau kerajinan rasa rendah diri 6-12 tahun. 5. Identity, role confusion atau identitas dan kekacauan identitas 13-19 tahun. Intimasi, isolation atau keintiman dan isolasi 19-25 tahun. Generativity atau stagnation atau generativitas dan stagnasi 25-50 tahun. 8. Integrity, repair atau integritas dan keputusan 50 tahun. C. Model teori kematangan Gesell. Teori kematangan Gesell 1945 merupakan contoh teori berorientasi biologis yang menitik beratkan pada pengaruh bakat. Menurut teori biologis, perkembangan anak dipandang sebagai pertumbuhan dan kematangan organisme, sebagai pemakan predisposisi yang telah ditentukan secara biologis dan tak dapat berubah lagi, sedangkan pengaruh lingkungan hanya menyediakan kesempatan yang baik untuk berkembang. D. Model teori perkembangan tugas Habig-Gross. Model perkembangan Habig-Gross 1952 pandangannya terhadap sebagai kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi antara faktor-faktor biologis, sosial, dan kultural dengan cara di mana anak-anak terus mempertinggi kemampuannya agar berfungsi di masyarakat. Menurut Habig-Gross, ada saat di mana tubuh siap menerima dan kapan masyarakat menghendaki keberhasilan dari suatu tugas, gerakan, permainan, dan aktivitas fisik mereka terutama selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan yang harus diterimanya pada waktu tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi dan awal kanak-kanak, lahir kurang lebih 5 tahun. A. Belajar berjalan. B. Belajar mengambil makanan padat. C. Belajar berbicara. Dan D. Belajar menjaga kebersihan. Yang kedua, pertengahan masa kanak-kanak 6-12 tahun. A. Membangun sikap yang sehat pada diri sendiri. B. Belajar untuk memperoleh pasangan bersama-sama. C. Belajar untuk peranan seksual yang layak. Dan D. Belajar mencapai kebebasan pribadi. Yang ketiga, masa adolescensi 13-18 tahun. A. Mencapai peranan sosial maskulin dan feminisme. B. Menerima keadaan fisiknya sendiri. C. Mencapai kebebasan emosional sebagai orang dewasa. D. Mempersiapkan diri untuk suatu karir dalam ekonomi. E. Model perkembangan intelektual Piaget 1846 sampai 1980. Teori perkembangan Jean Piaget 1969 adalah perkembangan kognitif, menekankan pada proses kematangan, pengalaman seperti latihan atau belajar dan norma belajar.
Konsep perkembangan Jan Piaget adalah: 1. Individu dapat mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan dapat mempengaruhi individu. 2. Mengembangkan perkembangan intelek dan moral. 3. Moral berhubungan dengan intelektual anak. 4. Perkembangan merupakan kelanjutan embriogenesa, berlangsung melalui stadium, dan setiap kali anak masuk ke dalam tingkatan itu berfungsi pada pada tingkatan struktur yang lebih tinggi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah kematangan, pengalaman, dan transmisi sosial. Dari kesimpulan di atas yaitu teori perkembangan Gesell berorientasi biologis yang menitik beratkan pada pengaruh bakat perkembangan dipandang sebagai pertumbuhan dan kematangan organisme terhadap periode usia umum untuk menguasai berbagai variasi kemampuan motorik. Teori Robert Harvey-Gross berfokus pada tugas-tugas krusial kehidupan individu yang berdampak pada perkembangan selanjutnya yang dalam rangka kognitif, efektif, dan psikomotor. Walaupun semua teori perkembangan tersebut memandang gejala perkembangan dari sudut pandangnya masing-masing, namun umumnya menekankan pada gerakan perkembangan motorik dan permainan sebagai fasilitator penting dalam mempertinggi fungsi-fungsi segi-segi multidimensi dari perkembangan menghendaki suatu model yang komprehensif untuk menjelaskan perilaku atau manusia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line.